Hari ini kita akan melanjutkan materi saat kita membahas land use pattern gitu ya. Saat kita membahas tentang bit run curve. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang bit run curve untuk sektor manufaktur gitu ya. Saya akan mereview sedikit tentang bit run curve sektor manufaktur ini gitu ya. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan kita gitu ya terkait dengan bit run curve, mungkin Fahri, bit run curve itu suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara apa dan apa. Fahri ada di sini? Bit run curve itu Oke, silakan. hadir Pak. Sip. Bit run curve itu menjelaskan hubungan antara sewa tanah dengan jarak, Pak. Oke, jadi benar ya kata saya Fahri ya. Jarak dari pusat tertentu. Oke, sip. Jadi memang bit run curve itu adalah suatu kurva yang atau grafik gitu ya, yang menjelaskan hubungan antara sewa tanah, sewa lahan, land rent gitu ya, dengan jarak. Oke, jarak terhadap apa? Jarak terhadap suatu pusat tertentu gitu ya. Nah, saat kita membahas manufaktur ini, oke, saat kita membahas manufaktur ini beberapa catatan gitu ya. Oke, untuk manufaktur ini adalah pusatnya, pusatnya adalah ini bukan di pusat kota, gitu ya. Jadi untuk sektor manufaktur, bit run curve atau willingness to pay tertinggi itu bukan di pusat kota, tetapi di suatu tempat. Tempat mana? Jalan tol, Pak. Iya, jadi untuk pemusatan adalah suatu jalur transportasi utama antar kota, gitu ya. Bisa berupa jalan tol, bisa berupa highway gitu ya. Pokoknya ini pusat utamanya. Nah, yang membuat yang membuat land rent-nya berbeda-beda gitu ya. Jadi kan kalau bit run curve berarti kan yang tadi yang menghubungkan antara rent sewa tanah dengan jarak gitu ya. Berarti setiap perubahan jarak itu akan mempunyai land rent yang berbeda-beda. Nah, land rent yang berbeda-beda ini dipicu oleh perbedaan apa? Dipicu oleh perbedaan apa? Pinsar. Perbedaan jaraknya, Pak, terhadap highway. Ya, terhadap jarak gitu ya. Tetapi kenapa perbedaan jarak itu akan membuat land rent-nya berbeda-beda? Oh, terkait ini, Pak, nanti biaya transportasinya, Pak, ya. Menjadi lebih murah. Oke, menjadi lebih freight cost gitu ya, alat angkut. Jadi kalau semakin jauh dari highway tadi, gitu ya, seperti yang disampaikan Dava tadi, pusatnya adalah highway gitu ya. Semakin jauh itu akan biaya transportasinya, freight cost-nya itu akan semakin mahal. Oke, konsekuensinya harga tanah akan semakin murah berdasarkan prinsip kita yang kita sebut sebelumnya gitu ya, leftover principle. Oke. Itu untuk manufaktur. Jadi gambar yang kita peroleh seperti ini gitu ya. Kalau ini menunjukkan rent, kemudian ini menunjukkan distance, titik nolnya ini adalah tadi kata Dava jalan tol gitu ya, highway. Nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, inilah bit run curve-nya. Oke, bit run curve. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi kata Pinsar tadi, semakin jauh dari pusat kota, yang membedakan adalah biaya transportnya, freight cost-nya, untuk mengangkut hasil produksi ke tol itu, ke highway itu, gitu ya. Karena semakin jauh dari pusat kota, dari highway tadi, biaya transportasinya akan semakin mahal, gitu ya. Karena prinsip leftover, di mana leftover ini berarti rent-nya ini adalah sisa, gitu ya, leftover. Oke, yang tertinggal, sisa, leftover. Berarti rent-nya ini adalah revenue.
dikurangi dari kos-kos selain sewa, gitu ya, atau non-land cost lah, selain sewa tanah. Oke. Kalau di manufaktur, kos-kos selain tanah tadi bisa berupa production cost dan juga freight cost. Oke. Nah, kalau di setiap tempat, revenue ini pasti akan sama. Production cost-nya akan sama. Yang membedakan adalah freight cost-nya ini. Oke, di mana semakin jauh, sekali lagi, freight cost-nya semakin mahal. Karena ini negatif, gitu ya, jadi rent-nya akan semakin murah. Oke, seperti itu. Itu yang telah kita pelajari waktu kita membahas manufaktur kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas bid rent curve untuk office, oke, atau information sector. Nah, kalau untuk office ini berbeda dengan manufaktur. Oke, mungkin pertama kita tinjau dari sisi pusatnya dulu. Oke, pusatnya ini sama, ya, pusatnya ini adalah pusat kota itu sendiri, gitu ya, pusat kota atau CBD. Oke. Kemudian pemicunya yang membuat perbedaan ini yang kita nanti sebut sebagai travel cost. Nah, travel cost itu apa? Travel cost itu mungkin secara sederhana seperti ini. Jadi, office sector, dan ini juga akan dijelaskan kenapa disebut juga dengan information sector, gitu ya. Jadi, untuk office, ini berbeda nature bisnisnya dengan manufaktur. Kalau manufaktur dia mengolah bahan baku, kemudian menjadi barang jadi dia untuk dijual. Kalau office ini terkait dengan manajemen, oke, atau mungkin terkait dengan perdagangan, oke. Jadi sifatnya tidak mengubah bahan, gitu ya, mengolah bahan. Nah, nature dari manajemen ini yang penting adalah sesuatu yang penting di sini adalah bahwa mereka akan saling bertukar test sheet information. Oke. Mereka akan saling bertukar test sheet information. Jadi kalau kalian sudah belajar manajemen misalnya gitu ya, sebelumnya, mungkin kalau kalian mendengar test sheet information ini adalah informasi-informasi yang tidak terdokumentasi, ya, yang tidak kita peroleh. Test sheet information atau test sheet knowledge, gitu ya, itu sesuatu yang tidak terdokumentasi, bisa karena pengalaman dan sebagainya. Jadi untuk memperoleh ini saling bertukar pikiran, gitu ya. Jadi untuk office atau information sector ini, oke, perusahaan yang terkait dengan manajemen, perkantoran, ya, ini mereka akan saling bertukar. Jadi masing-masing individu ini akan bertukar test sheet information ini dengan individu lain, baik di dalam perusahaan itu atau perusahaan sendiri. Dan juga perusahaan itu juga akan saling bertukar inovasi, bertukar ide, pemikiran dengan perusahaan lain. Atau bisa dikatakan bahwa perusahaan ini juga akan memperoleh manfaat dari layanan perusahaan lain, ya. Itu test sheet information. Nah, untuk memperoleh test sheet information ini, mereka akan melakukan travel, mereka akan melakukan perjalanan, gitu ya, oke, dari perusahaan satu ke perusahaan lain, misalnya. Oke. Nah, travel ini mereka kan akan dipengaruhi berapa jarak dari travel itu, oke, yang nanti kita sebut sebagai travel distance. Kalau travel distance ini kita nyatakan dalam bentuk uang, gitu ya, kita kalikan dengan unit cost-nya, maka akan memperoleh travel cost. Jadi travel cost ini sebenarnya adalah biaya untuk melakukan perjalanan. Bisa dalam bentuk rupiah atau mungkin waktu yang dirupiahkan, gitu ya. Karena mereka perlu waktu untuk saling bertukar informasi, untuk saling berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Nah, nanti prinsip yang kita gunakan untuk rent-nya ini juga leftover principle. Oke, bahwa rent, oke, ini adalah leftover principle, berarti revenue dikurangi cost selain tanah
Cost lain tanah itu untuk perkantoran nanti salah satunya adalah travel cost. Oke. Dan nanti kita akan membahas bahwa perusahaan yang ada di tengah-tengah kota, mereka akan memiliki travel distance yang paling rendah untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, nanti kita lihat perhitungannya gitu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa travel cost-nya nanti juga akan paling rendah kalau di tengah kota. Implikasinya apa? Karena travel cost paling rendah, maka rent-nya akan paling tinggi. Land rent-nya nanti akan paling tinggi di tengah kota. Semakin menjauh dari pusat kota, land rent-nya nanti akan semakin kecil sebagai konsekuensi dari travel cost yang semakin besar. Jadi nanti sekali lagi akan kita tunjukkan bahwa di tengah kota, perusahaan yang ada di tengah kota, travel distance-nya akan minimal, jadi travel cost-nya juga akan minimal. Oke, gitu ya. Kita akan mulai pembahasan. Oke, ini tadi telah kita bahas. Intinya adalah mereka akan bertukar tacit information, tacit knowledge. Oke, nah sekarang kita akan menentukan tadi. Kita akan membuktikan bahwa di pusat kota, perusahaan yang ada di pusat kota itu akan mempunyai travel distance yang paling rendah, gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Grafisnya seperti ini. Oke, ini grafis di mana sumbu Y-nya adalah distance, travel distance, dan sumbu horizontalnya ini adalah letak perusahaan gitu ya. Ya distance sebenarnya. Ini bukan distance harusnya. Ini travel distance. Ini baru distance-nya gitu ya. Baru berapa blok gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Oke. Ini adalah pusatnya, pusat kota di titik 0. Angka 1 ini berarti di sini letaknya adalah 1 blok dari pusat. Oke, 2 ini berarti 2 blok. Kita akan melakukan simplifikasi, masing-masing blok itu tercermin oleh satu perusahaan gitu ya, walaupun tidak seperti itu, tapi untuk memudahkan perhitungan agar kita memperoleh gambaran, sekaligus ini sebenarnya tidak mengurangi dari tujuan kita melihat ini gitu ya. Jadi masih suatu tools yang bisa dipercaya untuk menunjukkan bahwa travel distance yang di tengah kota ini adalah yang paling kecil. Oke, misalnya nih yang ada di tengah kota perusahaannya kita sebut perusahaan D. Oke, ini adalah tengah kota. Berarti E dan C ini jaraknya adalah 1 blok dari pusat. Oke. Kemudian B dan F itu jaraknya adalah 2 blok dari pusat, dan A dan G ini jaraknya adalah 3 blok dari pusat. Oke, sekarang kita akan menghitung berapa travel distance dari D saat dia berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, ini perhitungannya. Sekarang kita akan melihat perusahaan D. Perusahaan D, di mana location-nya adalah 0 gitu ya, dia akan melakukan interaksi dengan perusahaan lain. Dia akan melakukan interaksi dengan A, B, C, E, F, G gitu ya, D-nya gitu ya. Oke, kita bagi interaksi ini ke dalam 2 gitu ya, ke arah barat dan ke arah timur, ke arah kiri dan ke arah kanan. Untuk yang ke arah kiri, D ini akan berinteraksi dengan C gitu ya. D dengan C jaraknya 1 blok. Ini adalah interaksi dengan C. D akan berinteraksi dengan B, jaraknya adalah 2 blok. Ini adalah B. D akan berinteraksi dengan A dengan jarak 3 blok. Ini adalah A ya. Ini ke arah barat, ke arah kiri. Kalau ke arah kanan, D akan berinteraksi dengan E, 1 blok jaraknya, berinteraksi dengan F, 2 blok jaraknya, dan berinteraksi dengan G, 3 blok jaraknya. Oke, totalnya ke barat adalah 6, 1 ditambah 2 tambah 3, ke timur juga 6. Jadi total distance-nya adalah 12, karena bolak-balik, maka dikalikan dengan 2, gitu ya, 24.
Jadi saat di pusat kota, travel distance-nya adalah 24. Oke. Sekarang kita analisis yang E. Oke, yang E sekarang. E ke arah kiri, itu akan berinteraksi dengan 4 perusahaan, gitu ya. Dengan D, kemudian dengan C, kemudian dengan B, dan dengan A. Dengan D jaraknya 1, dengan C 2, dengan B 3, dan dengan A jaraknya 4, totalnya 10. Ke arah kanan, E akan berinteraksi dengan F dan berinteraksi dengan G, totalnya 3. 3 tambah 10, 13, 2 kali, berarti 26. Oke, berarti E 26, demikian juga dengan C, gitu ya, karena sebenarnya cuma kanan dan kiri. Sekarang kita analisis yang F. F akan berinteraksi dengan 5 perusahaan sebelah kirinya, EDCBA, ini adalah EDCBA, totalnya 15, dan berinteraksi dengan 1 perusahaan sebelah kanan, yaitu yang G, ya. Totalnya 1. Oke, bolak-balik 32. Jadi ini adalah 32, ini 32. Nanti kalau kalian hitung sendiri, yang A nanti A dan G ini akan travel distance-nya adalah 42. Oke, sekarang kita lihat. Dan terbukti bahwa memang yang paling minimal travel distance-nya adalah yang berada di tengah-tengah, gitu ya, yang ada di tengah kota. Yang kemarin sebenarnya mirip dengan median location kita, gitu ya. Akan travel distance-nya dia akan minimal. Oke, nah, travel distance ini kemudian akan kita buat travel cost-nya. Dari travel distance bisa kita ketahui travel cost-nya. Ini kan hanya jarak, karena jarak dikalikan satuan tertentu itu akan memperoleh travel cost, gitu ya. Nah, di sini kita lihat memang travel cost-nya berarti yang paling minimal di tengah kota dan semakin menjauhi kota travel cost-nya akan meningkat, gitu ya. Oke, ini contoh perhitungannya, gitu ya. Tapi yang sampai di sini yang perlu kita ketahui sekali lagi bahwa travel cost-nya yang paling minimal di dekat kota, semakin menjauhi kota, travel cost-nya semakin tinggi. Oke, sekarang kita akan menghitung secara matematis, kemudian kita akan memperoleh bit rent curve. Oke, bit rent curve yang merupakan suatu kurva, suatu grafis yang menjelaskan hubungan antara land rent, sewa dengan jarak, gitu ya. Oke, contoh kasusnya adalah suatu perkantoran, dia 4 lantai, mengokupasi tanah 1/4 hektar. Jadi sekali lagi tanahnya 1/4 hektar. Pendapatannya 510, oke, capital cost of building-nya 100, capital cost of building bisa berarti kapitalisasi dari per periode, gitu ya, per periode dari gedungnya, gitu ya, atau untuk operasional gedungnya. Kemudian ada biaya non sewa lainnya, ini juga sama, gitu ya, 150. Oke, tetapi travel cost-nya bervariasi, misalnya untuk jaraknya 1 blok, untuk yang 0 ini 10, 1 blok 46, dan 5 blok itu $210, gitu ya. Nah, dari sini kita akan mencari hubungan antara distance dengan bit rent, ya, yang kita sebut sebagai bit rent curve. Oke, yang jaraknya 0, revenue-nya sama semuanya. Oke, 510 sesuai dengan soal. Capital cost of building-nya sama, karena sama-sama 4 lantai. Oke, ini other non-land cost-nya sama. Yang membedakan adalah travel cost-nya. Oke, di mana sekali lagi semakin menjauhi pusat kota, travel cost-nya akan semakin tinggi. Oke, sekarang ke willingness to pay-nya, ini berdasarkan prinsip leftover. Berarti willingness to pay-nya adalah revenue dikurangi capital cost of building dikurangi other non-land cost, ya, dikurangi travel cost. Contohnya adalah yang jaraknya 0 adalah 510,
dikurangi 100, 410, dikurangi 150, 260, dikurangi 10, 250, dan dikurangi, udah. Jadi 250. Oke, yang jaraknya 1 blok 214, yang jaraknya 5 blok 40. Tapi ingat, ini adalah untuk tanah seluas 1/4 hektar. Kalau bit rent curve per hektarnya, berarti dikalikan 4, gitu ya. 1000, 856, dan 200. Jaraknya 0, 1000, jaraknya 1856, dan jaraknya 5 blok adalah 200. Kita hubungkan, inilah bit rent curve. Ya. Nah, dari gambar ini, dari gambar bit rent curve ini, oke, kita mempunyai properti yang pertama, kemiringannya negatif. Berarti semakin jauh dari pusat, land rent-nya akan semakin kecil sebagai dampak dari travel cost yang semakin tinggi. Oke. Yang pertama adalah negatif gitu ya, slope-nya negatif. Yang kedua adalah cembung. Kenapa cembung? Karena semakin jauh dari pusat kota, pertambahan travel cost-nya itu semakin lama akan semakin besar. Kita bisa lihat dari travel distance-nya tadi. Oke, kita lihat dari travel distance. Kita lihat nih, penambahannya gitu ya, masing-masing bertambah 1 blok. Tapi travel distance-nya atau travel cost-nya, penambahannya semakin lama akan semakin besar. Ini pertambahannya 2, ini pertambahannya 6, ini pertambahannya 10, gitu ya. Semakin lama semakin besar. Itulah yang menyebabkan menjadi cembung seperti ini. Ya gitu ya. Itu office bit rent curve. Oke, propertinya ini, propertinya ini. Oke. Kita sudah memperoleh office bit rent curve, tetapi sampai sini kita mengesampingkan satu hal penting. Satu hal penting apa? Factor substitution. Oke. Factor substitution itu apa? Factor substitution itu adalah substitusi faktor gitu ya. Oke. Jadi untuk membangun gedung itu kan sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi dua hal yang berbeda faktornya, faktor produksinya, tanah dan bangunannya, ya. Mungkin terjadi suatu substitusi gitu ya, dengan mengurangi tanah, tetapi mempertinggi bangunan. Oke, kan bisa seperti itu. Oke, karena apa? Karena itu isokuan gitu ya. Jadi misalnya nih, suatu kantor gitu ya, opsinya adalah opsinya ini misalnya adalah luas tanah dan tinggi bangunan gitu ya. Mungkin luas tanahnya adalah 1 hektar, cuman 1 lantai. Atau mungkin luas tanahnya adalah 1/4 hektar gitu ya. Tapi luas bangunannya adalah, tinggi bangunannya adalah 4 lantai. Atau 1/25 hektar. Tingginya adalah 25 lantai. Kan ada opsi-opsi ini gitu ya, berbeda dengan pabrik gitu ya. Karena pabrik biasanya bukan bangunan yang bertingkat ke atas ya, yang bertingkat ke atas adalah perkantoran, office. Jadi kemarin waktu kita membahas manufaktur, kita tidak membahas faktor substitution ini, karena memang kalau manufaktur pabrik ya biasanya cuma 1 lantai gitu ya. Nah, kalau adanya faktor substitution dan semuanya ini nanti sebenarnya beberapa opsi-opsi ini itu akan menghasilkan output yang sama gitu ya. Karena yang didiami, luas lantai yang didiami ini sama dengan 1 hektar semuanya. 1 kali 1, 1/4 kali 4, 1/25 kali 25 gitu ya. Outputnya sama. Ini yang kita sebut sebagai isohuan. Oke, kita sebut sebagai isohuan. Kalau di mikroekonomi kan isohuan itu adalah suatu garis yang menghubung-hubungkan kombinasi faktor produksi sehingga menghasilkan output yang sama, ya, isohuan. Kalau di mikro kita belajarnya adalah antara labor dengan capital biasanya. Nah, ini kita sesuaikan. Sekarang tanah dan bangunan gitu ya. Kita akan menyesuaikan tanah dan bangunan. Ini isohuan gitu ya. Nah, nanti
factor substitution ini adalah bahwa semakin dekat dengan pusat kota, ya, faktor substitution di sini nantinya gitu ya. Semakin dekat dengan pusat kota, tanahnya semakin sempit yang dipakai itu ya, semakin sempit. Namun bangunannya itu akan semakin tinggi. Oke. Nah, hal ini akan mengubah bit rent curve. Mengubah bit rent curve-nya berubah. Jadi bit rent curve tadi yang kita peroleh berbentuk cembung seperti ini akan berubah. Karena sekali lagi semakin dekat itu kecenderungannya adalah mengokupasi tanah yang lebih sedikit, bangunan yang dipertinggi. Oke. Kalau tanahnya lebih sedikit, lihat, ini yang lebih sedikit, sebagai pembagian lebih sedikit, nanti kita lihat bahwa bit rent per hektarnya untuk di pusat kota nanti akan jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi nanti seperti ini, jauh lebih tinggi daripada sini, mungkin di sini ya. Dan kelamaan turun, cekung-cekung seperti ini. Oke. Jadi ini yang kita akan pelajari gitu ya, perubahan bit rent curve akibat adanya faktor substitusi, faktor substitution. Oke. Oke. Ini adalah gambaran dari isoquant tadi. Masing-masing ini ada 3 opsi yang bisa dipilih oleh perusahaan gitu ya. Ini opsi 1, bangunan tinggi 25 lantai, opsi 2 hanya 4 lantai, opsi 3 adalah 1 lantai gitu ya. Nah, tadi kan kita ada capital cost nih. Apa namanya? Salah satu komponennya capital cost. Ternyata ini juga membuat semakin tinggi lantai gitu ya, capital cost-nya akan semakin besar juga. Ibaratnya kalau untuk pembangunan gedung yang tinggi, walaupun sama-sama luas lantainya adalah 1 hektar gitu ya, tapi kalau semakin tinggi, maka dia capital cost-nya itu akan semakin tinggi gitu ya. Efek dari memang susah untuk membangun gedung tinggi gitu ya, perlu teknologi tertentu, perlu elevator, perawatannya lebih banyak gitu ya. Jadi memang capital cost-nya semakin lama semakin tinggi. Oke, semakin tinggi lantai, capital cost-nya juga semakin besar. Ini 250, ini 100, dan ini ada 50. Padahal, ya, padahal sekali lagi mereka luasnya sama. Oke, padahal mereka luasnya sama-sama 1 hektar gitu ya. Tapi capital cost-nya berbeda-beda. Oke, tapi yang perlu diingat ini sekali lagi adalah isoquant. Di sini, dan di sini sama-sama akan menghasilkan output yang sama besar. Oke, sorry, laptop saya agak bermasalah. Sorry ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa perusahaan itu kalau dekat dengan kota, saat harga tanahnya tinggi, lebih baik bagi dia itu untuk membangun lantai yang lebih besar. Oke, dia mengokupasi tanahnya lebih kecil, tetapi bangunannya akan dipertinggi. Itu akan lebih menguntungkan bagi perusahaan ini. Kita akan lihat, kita akan menggambarkannya. Oke, kita akan menghitungnya. Oke, jadi sekali lagi ada 3 opsi yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, bangunan 25 lantai, 4 lantai, atau 1 lantai. Berarti tanahnya juga berbeda-beda, 0,04 hektar, 0,25 hektar, dan 1 hektar. Capital cost-nya berbeda. Oke, karena capital cost ini, sekali lagi, dia semakin tinggi lantai, capital cost-nya semakin banyak. Ya. Oke, sekarang kondisinya adalah misalnya nih, harga tanah itu masih murah. Oke, jadi harga dari tanah ini murah.
saat harga tanah ini murah gitu ya, misalnya kalau di sini adalah $40. Oke. Kalau harga tanahnya adalah $40. Oke. Maka $40 ini per hektar. Maka land cost-nya untuk opsi 1 karena hanya 0,04 dolar, 0,04 hektar, maka land cost-nya adalah 0,04 kalikan dengan 40, 1,6. Untuk yang opsi yang kedua, di mana tanahnya adalah 0,25, oke, 0,25 hektar, oke, maka land cost-nya adalah 0,25 dikalikan dengan 40 atau 10. Oke, sedangkan opsi 3, tanahnya adalah 1 hektar. Oke, tanahnya adalah 1 hektar, kemudian sewa adalah $40 per hektar, maka land cost-nya adalah 40. Oke. Anggaplah ini komponen biaya yang pertama, ini komponen biaya yang kedua, berarti yang 3 ini adalah 1 ditambah 2, total cost-nya gitu ya. 251,6, 110, dan 90. Oke, jadi mana yang dipilih oleh perusahaan? Yang dipilih perusahaan adalah jika tanahnya yang murah adalah 90 dolar ini. Karena ini yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain, 110 dan 251,6. Jadi saat tanahnya murah, dia akan membangun 1 lantai. Jadi lebih enak membangun 1 lantai. Jadi 1 lantai aja, tapi tanahnya luas. Saat harga tanahnya murah. Nah, saat harga tanahnya sekarang sedang gitu ya, menengah. Oke, P tanahnya ya menengah lah, medium lah. Saat tanahnya medium, misalnya adalah $200 gitu ya, maka land cost-nya adalah 8, oke, 0,04 per kali 200. Opsi yang kedua adalah 50, opsi yang ketiga adalah 200, dengan totalnya adalah capital cost ditambah dengan land cost 258, 150, 250, maka perusahaan lebih memilih untuk lantai yang 4 tingkat saja. Nah, sekarang saat misalnya adalah tanahnya itu tinggi, harga tanahnya itu tinggi. Oke, saat harganya tanahnya tinggi, kita hitung-hitung gitu ya. 1.600 misalnya, dikalikan dengan 0,04 saat lantainya 25, maka hasilnya 64, 400, 1.600, ini totalnya, maka perusahaan akan efisien jika lantainya adalah 25. Itulah mengapa, sekali lagi, oke, jika harga tanahnya tinggi, perusahaan itu akan cenderung untuk meninggikan bangunannya, dan dia akan mengokupasi tanah yang relatif lebih sedikit. Oke, gitu ya. Itu kesimpulan kita. Oke. Sekarang kita lihat perhitungannya seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita akan membuat Bit-Trend curve dengan adanya faktor substitution. Oke. Bit-Trend curve dengan adanya faktor substitusi yang tadi gitu ya. Oke. Ini adalah jarak terhadap pusat kota 1 dan 5. Untuk 1, ternyata setelah dihitung-hitung dengan tadi, perhitungan sebelumnya, itu efisien jika bangunannya 25 lantai. Karena bangunannya 25 lantai, maka dia akan mengokupasi 0,04 hektar. Jika jaraknya 5 blok, dia lebih efisien 4 lantai. Dia mengokupasi 0,25 atau 1/4 hektar. Oke, total revenue-nya sama, 510. Capital cost of building-nya berbeda tadi, semakin tinggi lantai, capital cost-nya semakin tinggi, ini untuk 25 lantai, ini untuk 4. Other non-cash-nya sama, other non-land cost-nya sama. Oke. Ini adalah travel cost-nya berbeda tadi, ada datanya di atas. Maka ini adalah rent untuk masing-masing, oke, rent untuk masing-masing luas tanah gitu ya. Oke, 64 dan 50. 64 ini adalah untuk 0,04 hektar,
maka per hektarnya adalah 64 dibagi dengan 0,04, $1.600. Oke. Untuk yang 5 blok jaraknya adalah 50 dibagi seperempat, $200. Jadi ini yang merupakan bit rent curve awal kita setelah kita pertimbangkan faktor substitution, maka kita revisi. Saat jaraknya 1, dia 1.600, saat jaraknya 5, dia 200. Oke. Inilah revisi yang kita lakukan. Inilah bit rent curve dengan mempertimbangkan faktor substitution, gitu ya. Oke, seperti itu. Itu yang terkait dengan office atau perkantoran. Oke, terkait dengan office atau perkantoran. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, ya jadi sekali lagi yang perlu saya ingatkan adalah yang pertama untuk office tadi pusatnya adalah di pusat kota. Yang membedakan sewanya itu adalah travel cost. Semakin jauh dari pusat kota, travel cost-nya semakin tinggi sehingga harga tanahnya lebih murah. Namun kita juga perlu mempertimbangkan faktor substitution. Saat harga tanahnya tinggi, perkantoran itu akan cenderung dibangun lebih tinggi, yang diokupasi lebih sedikit. Dan setelah dihitung, harga tanahnya di pusat kota itu akan jauh lebih tinggi daripada bit and curve di awal yang telah kita dapat tadi. Sehingga bentuknya menjadi cekung seperti ini. Ini setelah direvisi dengan mempertimbangkan faktor substitution tadi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita beralih ke residensial.